Ratusan pelajar dan anak putus sekolah di Subang, Jawa Barat yang diduga sebagai provokator unjuk rasa ditangkap polisi. Dalam percakapan di ponsel mereka terungkap ada rencana untuk melakukan pembakaran. Ratusan mahasiswa dari Aliansi BEM Subang berunjuk rasa ke Mapolres Subang dan gedung DPRD Subang. Namun, aksi damai tersebut hendak disusupi oleh provokator yang akan melakukan tindakan anarkis. Petugas mengamankan 129 terduga provokator yang terungkap mereka berencana akan melakukan pembakaran di lokasi unjuk rasa. Bahkan di sekitar lokasi unjuk rasa, tiba-tiba ada penjual bensin dadakan. Ironisnya, 90 orang diantaranya merupakan pelajar dan 30 lainnya anak di bawah umur. Dari hasil patroli diamankan sejumlah 129 orang, ya, baik itu di titik kumpul sekitar lokasi unjuk rasa, di sekitaran kantor pemerintahan daerah dan kantor DPRD Kabupaten Subang. Polisi menyita barang bukti berupa 15 unit sepeda motor, 2 kaleng cat semprot, 33 handphone, 6 pasta gigi. Bukti percakapan WhatsApp yang mengajak tindakan anarkis dan provokasi. Polisi mengimbau kepada masyarakat agar tidak terprovokasi dan terpancing provokator. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat menimpa sebuah tempat hiburan malam dan karaoke di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Api yang berkobar menelan korban jiwa seorang karyawan yang terjebak di dalam ruko. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang melahap sebuah tempat hiburan malam dan karaoke di kawasan Ruko Balikpapan Permai, Kelurahan Damai, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Api pertama kali muncul dari plafon salah satu ruko hingga merambat ke bangunan tempat hiburan malam yang berada di sebelahnya. Api padam 2 jam kemudian usai terjunkan 12 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Naas, seorang karyawan bernama Fauzan Adi Saputra tewas akibat kebakaran ini. Korban diduga berusaha memadamkan api namun terjebak dan tak sempat menyelamatkan diri. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Kanu Joso Jatiwibowo, Balikpapan. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil MPV menabrak sejumlah pengendara sepeda motor di Jalan Raya Parung, Ciputat, Bojongsari, Depok, Jawa Barat. 5 korban luka-luka dibawa ke rumah sakit. Sebuah mobil jenis MPV hilang kendali hingga menabrak dinding pembatas SPBU di Jalan Raya Parung, Ciputat, Depok, Jawa Barat. Mobil sempat menabrak sejumlah sepeda motor sebelum terhenti. Mengetahui kejadian itu, warga di sekitar lokasi langsung beramai-ramai menolong korban. 5 orang terluka dan harus dibawa ke rumah sakit. Dari keterangan warga, mobil dari arah Ciputat menuju Parung itu tiba-tiba kehilangan kendali saat melaju di jalanan menurun. Kecelakaan ini terjadi diduga akibat rem blong tidak berfungsi. Insiden ini kini dalam penyelidikan anggota Laka Lantas Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Satu keluarga terdiri dari 5 orang di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ditemukan tewas terkubur dalam rumah. Diduga satu keluarga tersebut merupakan korban pembunuhan. Warga Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad satu keluarga di dalam rumah. Ada 5 jasad yang terkubur di dalam rumah yang ditemukan terdiri dari ayah, ibu, ayah mertua, anak berusia 7 tahun, serta bayi berusia 8 bulan. Penemuan jasad berawal dari warga atau tetangga korban yang mencium bau tak sedap dari dalam rumah sejak Sabtu lalu. Warga juga curiga karena keluarga tidak keluar rumah sejak beberapa hari terakhir.
Polisi dan warga langsung membongkar paksa rumah dan menemukan kelima jasad sudah terkubur di halaman belakang. Polisi telah menggelar olah TKP dan menemukan sejumlah barang korban berupa baju dan telepon genggam. Kelima korban diduga menjadi korban perampokan. Perampokannya ada korbannya itu ada 5, terdiri dari bapak mertua, terus anaknya, mertuanya sama cucunya nih 2. Cucunya 2, itu masih umur berapa kalau cucunya? Pertama tuh TK, terus ada bayi umur 8 bulan kalau nggak salah. Kelima jasad dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang Indramayu untuk menjalani otopsi. Sementara kasusnya kini masih ditangani oleh Satreskrim Polres Indramayu. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Seorang pemuda diamankan warga karena membawa bom Molotov saat akan ikut aksi demonstrasi di DPRD Malang, Jawa Timur. Diduga ia menjadi bagian dari kelompok tertentu yang akan melakukan kericuhan dalam aksi unjuk rasa mahasiswa. Pemuda berusia 21 tahun ini sempat menjadi sasaran amuk warga karena diketahui membawa bom Molotov saat aksi unjuk rasa digelar di DPRD Kota Malang. Beruntung ia diamankan petugas dari amuk warga dan segera dibawa ke pos Satpol PP. Sebelumnya warga melihat pemuda ini bersama 2 rekannya di pojokan sekolah SMA 3. Namun tiba-tiba bom Molotov yang terbuat dari botol air mineral lengkap dengan sumbunya terjatuh. Warga yang melihat segera mengamankan pemuda, sementara 2 rekannya kabur. Hasil pemeriksaan pelaku merupakan warga dari Karangploso, namun belum diketahui apakah ia anggota dari kelompok tertentu. Saat ini ponselnya sudah diamankan dan diperiksa untuk mengetahui data yang ada di dalamnya. Polda Metro Jaya menetapkan 38 orang sebagai tersangka terkait kericuhan yang terjadi di Jakarta pekan lalu. Para tersangka tersebut telah ditahan. Sampai dengan hari ini, rekan-rekan, kami telah melakukan tindakan penahanan terhadap 38 tersangka. Ya, 38 tersangka telah ditahan. Terhadap 38 tersangka ini telah dilakukan penahanan oleh Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya ya, dengan peran dan perbuatan yang kami sampaikan tadi, sehingga terhadap para tersangka ini ada yang disangkakan pasal 160 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun karena mengajak, menghasut orang untuk melakukan tindak pidana. Kemudian ada yang disangkakan pasal 1. Total 580 orang diamankan dan 89 diantaranya ditetapkan sebagai pelaku perusakan dan pembakaran fasilitas umum serta gedung negara dan kantor polisi Polsek Tegalsari, Surabaya. Sebelumnya unjuk rasa terjadi selama 2 hari di 6 kabupaten kota di Jawa Timur. Pasca unjuk rasa anarkis 2 hari pada 29 dan 30 Agustus 2025 lalu, Polda Jawa Timur mengamankan 580 orang perusuh. Seluruh perusuh diamankan dari unjuk rasa anarkis di 6 kabupaten kota di Jawa Timur, diantaranya Surabaya, Malang Kota, Malang Kabupaten, Kediri Kota, Kediri Kabupaten, dan Sidoarjo. Dari 580 orang yang diamankan, 89 orang diproses hukum, 12 orang proses pemeriksaan, dan 479 orang dipulangkan untuk diserahkan ke orang tua karena masih di bawah umur. Ratusan orang yang diamankan ini merupakan pelaku perusakan fasilitas umum serta beberapa diantaranya pelaku pembakaran gedung negara Gerahadi serta Mapolsek Tegalsari. Gerahadi masih kita lakukan pendalaman karena tentu ini kita cukup kesulitan kalau menemukan apakah pelaku itu dari kelompok tertentu atau memang perorangan. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman penjara 5 tahun lebih. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.